Kehadiran kami sambut dengan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Ya, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Puji Tuhan. Ya, terima salam saya dari mimbar. Shalom semua. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini? Orang-orang yang luar biasa, seperti halnya tadi Pak Lukas ajak kita taruh tangan di dada. Kembali lagi taruh tangan di dada. Sekali lagi salam kiri kanan kita, katakan shalom. Shalom Pak, shalom Bu, shalom Ade, shalom semua, apa kabar? Luar biasa. Nah, orang-orang yang luar biasa saya percaya itu semua bukan karena tekanan dunia kan? Amin. Tapi ketika kita katakan luar biasa karena Allah kita terus menyertai kita secara luar biasa. Ada amin. Dan kita sore hari ini akan belajar penyertaan Tuhan yang luar biasa tersebut. Dengan tujuan ketika pulang dari tempat ini kita sadari penyertaan Tuhan yang terus sempurna dan luar biasa tersebut. Dengan tujuan iman kita tidak lagi digoyahkan. Ada amin. Iman kita tidak lagi dipatahkan. Iman kita tidak lagi dikalahkan. Tapi bisa pulang dari tempat ini menyadari bahwa Tuhan terus menyertai kita dengan luar biasa. Agar kemanapun Tuhan tempatkan kita, kemanapun kita melangkah, kita bisa terus hidup dapat berkemenangan. Dan terus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Boleh ya, kita maklum sendiri ya, begitu karena kan ditugaskan. Ada beberapa daerah yang tidak memperbolehkan ya tetap pakai masker. Tapi ketika pakai masker agak ngos-ngosan juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Apalagi tadi ikut pujian penyembahan yang dipimpin Pak Lukas tadi kan, mulai dari lagu awal tuh tadi apa Pak? Hah? Yang pujian ya? Pujian awal tuh kan pujian dulu tuh tadi kan. Pujian udah mulai tepuk tangan begitu kan. Habis itu reda sedikit masuk penyembahan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai. Nah, ini kita perlu sadari Bapak Saudara sekalian. Tuhan tuh dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap menyertai kita. Ada amin. Dan dalam penyertaannya kita harus terus percaya, kita gak akan pernah bisa digoyahkan. Kita tidak akan pernah bisa takut, tidak akan pernah bisa khawatir, tidak akan pernah bisa bimbang. Tapi dalam penyertaan yang kita percaya, kita akan senantiasa semakin bersuka cita, semakin damai, sejahtera, semakin semakin bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan doa saya memang Tuhan rindu bahwa kita menggenapi setiap janji Tuhan, bahwa ketika Dia datang kita punya iman di dalam Dia. Amin. Memang ada di satu sisi Tuhan katakan ketika aku datang apakah aku jumpai iman di bumi. Tapi saya percaya ketika kita benar-benar sadar akan penyertaan Tuhan yang terus sempurna bagi kita. Ketika Dia datang kita masih punya iman. Amin. Bahkan iman kita akan semakin berkembang, semakin dewasa. Kenapa? Karena terus timbul di dalam Dia. Amin. Karena firman Tuhan berkata dengar firman iman timbul. Terus-terusan dengar terus timbul. Amin. Ya, dengar firman timbul, enggak dengar firman tenggelam. Makanya ada yang namanya iman tomat. Tobat, kumatlah lagi, itu bicara timbul nanti tenggelam lagi, timbul tenggelam lagi gitu. Tapi Tuhan tidak mau demikian. Ada amin. Seperti halnya di dalam Yohanes pasal 15, Tuhan mau kita tetap melekat di dalam Dia dengan tujuan agar apa? Kita ranting-rantingnya pada satu saat nanti bisa menghasilkan buah, artinya bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, semakin hari bisa semakin besar, semakin hari bisa Tuhan nikmati. Bukan hanya Tuhan yang nikmati, orang-orang sekeliling kita pun bisa menikmati kita. Ada amin. Artinya bisa bersuka cita ketika berjumpa dengan kita. Bukan jumpa kita malah orang sedih. Jangan ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, orang harusnya jumpa kita semakin bersuka, semakin semangat. Karena Tuhan kasih kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada amin. Nah, kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan. Saya akan mulai dengan janji Tuhan terlebih dahulu. Paling tidak ada 2 janji Tuhan di dalam kebenaran firman sebelum Dia naik ke surga. Yang pertama coba buka Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Ini janji yang pertama yang Tuhan berikan bagi orang percaya yang dimulai dari para murid. Karena saya memahami demikian Bapak Ibu Saudara, kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini semua karena pemberitaan murid-murid yang memberitakan karya Yesus bagi banyak orang. Ada amin. Sehingga lewat orang-orang banyak tersebut terus disiarkan sampai hari ini. Dan memang penyiaran tersebut tidak dengan kekuatan manusia, tapi semuanya karena penyertaan Tuhan juga.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, selalu saya bagikan dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan semua karena siapa? Karena Tuhan. Kita boleh bebusa ngomong tentang Yesus, tapi kalau Tuhan tidak memberikan pertobatan, orang tersebut tidak bisa bertobat. Artinya apa? Kita punya semangat, tapi juga harus tetap mengandalkan siapa? Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini janji Tuhan yang pertama. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini janji Tuhan. Kalau dia naik ke surga dengan tujuan menyediakan tempat bagi kita. Dan kita orang-orang pilihan Tuhan, kita harus juga yakin dan percaya ketika dia kembali, tempat kita sudah tersedia. Ada amin. Tapi ada syaratnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, masuk dulu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ, aku dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kemana? Kembali supaya membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau sebenarnya kalau saya agak agak rumit menjelaskan hal demikian, karena bicara Injil Yohanes sendiri, bicara Yesus, bicara firman, dan bicara apalagi Bapa di surga, itu jadi satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kalau saya mau tambahkan lagi dengan roh Allah, itu jadi satu. Allah adalah siapa? Roh, ya kan? Itu pun dalam Injil Yohanes, Allah adalah roh. Tapi dimulai dari ayat pertama dalam Injil Yohanes pasal pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saya mau tafsirkan di ayat ketiga ini, Bapak Ibu Saudara, dalam apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Memang di satu sisi ada tafsiran nanti Yesus datang kedua kali, begitu. Tetapi saya memandang ayat ini demikian. Ketika dia menjanjikan yang kedua, ini janji yang pertama, dia akan datang kembali setelah tempat itu sudah tersedia, menyediakan tempat bagi kita. Loncat Pak ayat yang ke-16. 16. Ini ada ayat sejajar dengan Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B nanti. 14, 16. Ini janji yang kedua. 14, 16. Naik 2 ayat. Ya, benar ini dia. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kenapa saya katakan ada ayat sejajar? Coba buka tampilkan adalah Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dikatakan demikian bagian B-nya, dan ketahuilah aku, apa di situ dikatakan? Yang udah buka Alkitabnya? Ya, bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah ayat paralelnya, ayat yang sama yang berbicara tentang penyertaan Tuhan, janji Tuhan menyertai pertama kali murid-murid, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi murid-murid, saya percaya kita pun adalah murid-muridnya Tuhan. Ada amin? Karena kita bisa percaya oleh pemberitaan murid-murid tersebut. Itu yang tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-20. Doa Yesus bagi setiap kita 2000 tahun lalu, tampilkan Yohanes 17 ayat yang ke-20. Yohanes 17 ayat 20 ini doa Yesus bagi setiap kita sesungguhnya sebelum kita juga ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 17 ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh apa? Pemberitaan mereka. Ini bicara dalam bahasa Inggrisnya itu ya, present continuous tense kalimat ini. Jadi bukan hanya berbicara ketika murid-murid ada bersama-sama dengan dia, tetapi juga bagi orang-orang yang nanti percaya akan pemberitaan murid. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Artinya apa? Ketika Yesus sudah naik ke surga, doa Yesus bagi orang yang percaya kepada pemberitaannya juga berlaku. Artinya doa ini pun berlaku bagi setiap kita. Ada amin. Bahwa dia berdoa kalau mundur ayat 17, dikuduskan dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Artinya kita pun didoakan oleh Yesus menggenapi janji firman. Dan janji Tuhan yang pertama, dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Ada amin. Itu janji bagi setiap kita. Pegang janji Tuhan, tempat kita pasti ada di dalam kerajaan surga. Amin. Oleh karena itu yang kedua, kita harus juga pegang janji Tuhan yang kedua untuk menggenapinya, yaitu dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kembali lagi Yohanes 14 tadi ayat yang ke-16 dulu. 16, klik. 14, 16. Dan aku akan meminta kepada Bapa seorang
Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17-nya. Siapa dia? Klik 17. Yaitu roh kebenaran. Tapi dalam bahasa aslinya sesungguhnya hanya menggunakan parakletos. Baik kebenaran, penolong maupun penghibur. Yang ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya memang itulah kayak contoh aja baptisan, baptiso. Baptiso itu ditafsirkan nanti bisa dimandikan, ditenggelamkan, dibersihkan. Tetapi bukan dipercik. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena bagi bagi penggunaan bahasa pada saat itu, percik itu menggunakan kata kalepso. Kata apa? Kalepso, bukan baptiso. Baptiso itu ditenggelamkan, dimandikan. Mandi itu nanti bicara dibersihkan. Itulah baptisan, tanda pertobatan. Kita masuk ke air yang minggu lalu kita sudah bahas. Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk ke air, keluar sama seperti halnya Yesus mati bagi dosa kita, dosa pelanggaran kita, keluar dari air dengan kemuliaan Bapa di surga. Kita pun keluar dari air dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Anda amin. Karena memang kita yang dipilih Tuhan ada dalam penyertaan roh yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Bilang amin dong. Ya kan? Kita harus yakini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang Tuhan ajarkan kita punya iman. Iman kepada apa? Janji Tuhan. Siapa yang ingat Roma 10 ayat 17? Ya, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap orang yang percaya. Imannya timbul dari firman. Kalau Tuhan katakan rumah kita Tuhan sediakan, dia pergi menyediakan rumah bagi kita, kita harus percayai. Bukan nanti berpikir lagi, iblis maunya kita berpikir, rumah kita ada gak ya? Kita masih bisa gak hidup benar ya? Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal firman Tuhan ajarkan kita kebenaran itu bukan berdasarkan perbuatan. Tapi karena apa? Karena apa? Karena iman. Nanti baca surat Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham beriman. Terus siapa lagi? Sarah beriman. Siapa lagi? Banyak saksi-saksi iman. Dan Tuhan pun mau kita punya iman seperti apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan berkata dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tanda awal yang pertama adalah apa? Kalau masih ingat khotbah saya, pengakuan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan? Saya percaya kita semua, amin. Itu pun penyertaan kuasa roh. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, catat dan kalau bisa nanti diulang-ulang kembali di rumah, begitu. Coba buka Pak, Bu, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Dan aku mau meyakinkan kamu, di situ dikatakan, klik. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pengakuan Yesus adalah Tuhan. Sama halnya dengan murid-murid. Sebelum Roh Kudus hadir, saya pernah khotbahkan Yohanes 17 ayat 17 itu. Tuhan berdoa sesaat sebelum dia naik ke surga, ke atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sesaat sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia berdoa, kuduskan mereka dalam kebenaran. Kata kudus itu artinya dipisahkan. Pisahkan mereka dalam kebenaran. Lalu pertanyaan saya ketika saya baca ayat tersebut, apakah selama 3,5 tahun murid-murid ikut Tuhan, kurang kuduskah mereka? Kan pertanyaannya begitu ya. Karena Yesus berdoa sesaat sebelum dia naik ke atas kayu salib. Kuduskan. Coba tampilkan Yohanes 17 ayat 17. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 17 ayat 17. Ya. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Lalu Tuhan arahkan saya begini. Coba lihat Petrus. Teliti tentang Petrus. Lalu saya dapati dalam Matius 16. Matius 16 itu mulai dari ayat 21, 22, dan 23. Ketika Yesus berkata pemberitahuan pertama tentang kematian Yesus di situ. Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti aku akan ditangkap, disesah, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Yesus katakan. Tetapi salah satu muridnya itu Petrus tarik Yesus dan menegur gurunya. Katanya, guru itu sekali-kali gak akan terjadi kepadamu. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ketika Roh Kudus belum hadir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita teliti keseluruhan Injil,
bukan sebagian, keseluruhan murid-murid masih dipimpin oleh hati pikirannya yang lama. Makanya dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, aku akan memberikan kamu hati yang baru, roh yang baru. Tetapi lalu saya berpikir, kalau tadinya ada selanjutnya ada hati yang baru, roh yang baru, artinya sebelumnya ada hati yang lama dan roh yang lama. Makanya dalam kehadiran Roh Allah pun, dua hal ini masih tarik-menarik dalam kehidupan orang percaya. Di satu sisi, ketika datang ke gereja, amin, percaya. Pulang, sejam kemudian, 2 jam kemudian, sehari kemudian, masih bisa timbul takut, khawatir, bimbang gak? Benar ya? Padahal Tuhan mau kita jangan jangan percaya langsung bisa percaya kuat. Amin. Yakin. Sama halnya kayak bangsa Israel. 10 tulah mereka lihat. Tiang awan, tiang api sebelum mereka nyebrang ke di laut Teberau itu. Tiang awan, tiang api menyertai mereka. Harusnya percaya gak? Dengan mujizat yang begitu luar biasa. Nanti baca di rumah, Keluaran 13, Keluaran 14, 15, 16, sampai 17. Ada mujizat, bukannya mengucap syukur. Harusnya mereka 10, 11 tiang awan, tiang api, baru laut merah terbelah menjadi 2. Harusnya keimanan mereka semakin luar biasa. Amin. Tapi dimarah, di Meriba, bersungut-sungut lagi sama Tuhan. Di ujung laut merah, bersungut-sungut lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena memang bicara beriman kepada apa yang Tuhan katakan gak semudah membalik tangan. Makanya Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel pertama kali, coba buku Ulangan 6 ayat yang ke-6. Ulangan 6 ayat yang ke-6. Dan nanti ada paralel ayatnya kalau saya mau katakan menurut tafsiran saya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Terus nanti baca dari ayat yang pertama di rumah ya. Haruslah engkau mengajarkan, apa dikatakan? Berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Gak sampai di situ, lanjutkan ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada apa? Tangan. Itu firmannya harus diikat pada tangan, diikat juga pada apa? Dan harus juga menjadi lambang di mana? Di dahi. Terus ayat yang ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumah, pada pintu gerbang. Pintu gerbang ditulis, di tiang pintu rumah ditulis, berulang-ulang ajarkan. Coba kalau kita tafsirkan dan simpulkan, memahami firman mudah gak? Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan mudah. Yang menjadi masalah apa? Kita sering lupa untuk percaya. Apa? Sering lupa untuk percaya. Udah lihat mujizat, udah lihat pertolongan. Karena selama hidup kita, berapa kali kita berdoa, berapa kali Tuhan berikan pertolongan bagi kita. Yang semakin umur sudah tahu karya-karya Allah pasti. Benar ya? Kadang kita berdoa sampai keluar air mata. Jawabannya mungkin bisa seminggu lagi, sebulan lagi. Ya kan? Bahkan ada yang setahun lagi baru jawaban. Tapi ketika jawaban itu hadir, sukacitanya berlimpah gak? Berlimpah. Datang masalah lagi? Atau selesai masalah? Datang lagi masalah. Benar? Padahal Tuhan ajarkan dalam kebenaran firman, dari sejak kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini, masalah pernah berhenti gak? Tantangan selalu berhenti gak? Enggak. Tapi lewat setiap tantangan, ujian, dan cobaan, berkatnya tambah besar gak? Contoh, saya mau buka pola pikir kita. Dari SD ke SMP, ada ujian gak? Ada. Uang jajan dari SD ke SMP naik gak? Paham maksud saya? Ya kan? Dari SMP ke SMA, ada ujian lagi gak? Ada. Uang jajannya naik gak? Kalau orang tua gak naikin, kebangetan tuh orang tua. Iya. Karena biasanya dari SMP, SMA ke dari SD, SMP ke SMA, sekolahnya pasti beda dulu.
Kalau sekarang mungkin ada satu yayasan yang sama ya, SD, SMP, SMA dalam satu tempat, begitu. Ya kalau itu uang jajannya bolehlah sama terus ya, Bu ya. Tapi kalau beda tempat, semakin jauh, uang jajannya harus makin nambah. Masuk kuliah, ada ujian lagi? Iya. Uang jajannya tambah gede gak? Ya. Selesai kuliah, dapat pekerjaan, uang jajannya tambah gede gak ketika kita kerja? Iya. Bahkan kita bisa bilang, saya sudah dewasa, bisa menghasilkan. Benar? Tapi bisa sampai situ, selesai masalah? Enggak. Dari sejak penciptaan manusia. Tadi lagunya apa Pak? Yang dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan ku. Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau Allah, walau semua jangan pandai di gereja doang ya nyanyinya ya. Amin. Dalam setiap masalah nyanyiin lagu ini nih. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau, hanya Engkau. Kalau dia Allah, atau kata lainnya Tuhan atau Tuan, yang saya pahami adalah Tuhan itu harusnya disembah. Kata Tuhan di 2000 tahun lalu ketika Tuhan itu hadir, seorang hamba harus benar-benar menyembah pada Tuannya. Di depan Tuannya belum berkata, dia akan terus menyembah. Dia akan terus tersungkur. Sampai dia mendapatkan perintah, baru dia bergerak mengikuti perintah tersebut. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Ada amin. Dia berikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Pertama, memampukan kita dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan karyanya selanjutnya dalam penyertaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mau mengajar kita. Yesus ketika di tengah-tengah dunia, dia guru. Tapi dia katakan di ayat 16, aku akan memberikan penolong yang lain bagimu, yaitu Roh kebenaran. Untuk apa? Mengajar. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-26, tampilkan Yohanes 14 ayat 26. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba buka Yohanes 14 26. Klik 14:26 Yohanes. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan apa? Bayangin, ngajarin segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua. Tapi berapa banyak daripada kita kalau kita merujuk kepada ayat ini, karena dia bicara mengajar, dia jadi guru. Kalau dia guru, kita apa? Murid. Kalau guru sedang ngajar, murid harusnya ngapain? Ngobrol sendiri atau duduk diam mendengarkan? Dia mau kita tahu segala sesuatu. Karena sebenarnya yang saya pahami ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mau kaitkan dengan karunia, ada karunia pengetahuan, ada karunia hikmat, ada banyak karunia. Bahkan kalau kita membaca nanti dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 itu ada karunia memimpin, karunia memberi, karunia mengelola, bahkan yang saya dapat pahami. Ketika kita kaitkan ayat ini, ketika dia mengajarkan segala sesuatu dan saya kaitkan dengan umur manusia yang janji firman Tuhan 120 tahun, ketika kita mau terus diajar, saya percaya kita nggak akan bertanggung jawab hanya dalam satu tanggung jawab saja. Ketika kita terus mau diajar, banyak tanggung jawab yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa hasilkan. Ibu rumah tangga contohnya. Gunakan waktumu 3 jam sehari untuk baca menu makanan dan memperhatikannya dengan seksama. Selama 1 bulan, tiap hari 3 jam baca. Renungkan apa yang kurang, minta hikmat dari Tuhan, tambahkan. 30 menu engkau bisa dapatkan. Bulan selanjutnya terus berdoa, andalkan dia.
Karena dia pun berdoa bagi kita. Coba buka Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bayangin. Inilah bentuk penyertaan. Kadang kita cuma datang sama Tuhan dengan nangis. Dengan kesedihan, dengan keluh kesah. Dengan kehampaan. Tapi dia yang bisa menafsirkannya bagi Bapa di surga. Ada amin. Itulah bentuk penyertaannya. Makanya tadi saya berdoa, saya berkata demikian. Coba sebulan kemudian berdoalah. Kalau engkau cuma punya pengetahuan, Dia Allah yang sanggup kirimkan dana bagimu. Ada amin. Yang membuatmu bisa mengelola tanggung jawab yang semakin besar. Ini ada berapa ibu-ibu nih. Kalau kenalan, ya kan, tanya kelebihan masing-masing. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling menguntungkan. Dalam penyertaan roh yang sama. Dahsyat engkau, Bu. Iya. 5 orang aja kumpul. Mulai bersama-sama berdoa. Apa yang harus bisa menghasilkan ke depan. Terus menerus. Engkau akan bisa lihat. Hasil yang luar biasa engkau dapat raih. Amin. Ibu saudara sekalian. Setelah engkau berhasil, banyak waktu lagi yang bisa engkau gunakan untuk apa? Tambahkan pengetahuan. Di dalam 120 tahun, engkau gak akan pernah kecewa kepada Tuhanmu. Amin. Kita gak akan pernah bisa kecewa harusnya. Tapi banyak kita lupa penyertaan Tuhan. Tapi sore hari ini saya sadarkan, bukan saya, Tuhan sadarkan kita, Tuhan pun sadarkan saya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Pertama, dia mampukan kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, banyak hal yang dia mau ajarkan. Karena saya percaya firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kita ikut Tuhan bukan hanya untuk belajar firman kan, tapi juga untuk menjadi kesaksian lewat apa? Lewat berkat-Mu. Lewat pengetahuan yang Tuhan kasih. Ada amin. Lewat hikmat. Lewat kuasa. Itu karunia-karunia. Lewat pengajaran. Bapak-ibu saudara sekalian. Lewat kerjasama. Lewat kepemimpinan. Banyak hal. Makanya 2 Petrus 1, coba buka 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 berkata demikian. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 kalau nggak salah. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Iman itu dari firman. Setelah kita tahu firman, kebajikan itu terapkan dengan perbuatan baik. Setelah terus melatih perbuatan baik, tidak cukup tambahkan lagi apa? Pengetahuan. Karena Tuhan mau kita enggak kekurangan. Ada amin. Tuhan mau kita enggak, kalau dalam bahasa dulu saya masih muda, enggak blow on. Paham ya? Saudara sekalian ya. Enggak gampang ditipu orang. Setelah punya pengetahuan, tambahkan ayat 6. Penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri, hanya pengetahuan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gampang sekali melupakan Tuhan. Tanpa penguasaan diri yang dari Tuhan, banyak orang bisa memutarbalikkan pengetahuan menjadi orang yang licik. Penjahat-penjahat kerah putih tahu ya, kerah putih ya. Penjahat-penjahat perbankan tuh maksudnya. Gitu perbankan. Orang pandai atau orang blow on dia? Pandai. Kurang pengetahuan apa? Sangat berpengetahuan. Tapi tanpa penguasaan diri, semua bisa menjadi kelicikan. Setelah punya penguasaan diri, tambahkan juga
Tekunlah terus tambahkan ketekunan. Dalam kesemuanya itu, setelah ketekunan tambahkan Saleh itu mulai mau melatih menyenangkan hati Tuhan. Saleh itu taat dan setia melakukan seluruh perintah ajaran agama. Kalau nggak salah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kesalehan tambahkan lagi ayat yang ke-7. Kepada kesalehan kasih kepada saudara. Kasih kepada saudara, kasih akan. Ini yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya tanggung jawab orang percaya begitu luar biasa besar. Tapi dengan penyertaan rohnya, segala sesuatunya di dalam Tuhan dapat kita kerjakan. Ada amin. Sadari karya penyertaannya. Yang pertama, dia memampukan kita dapat mengaku Yesus. Yang kedua, dia mau mengajar terus sehingga kita menambahkan pengetahuan. Lalu selanjutnya dalam penyertaan roh yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya mau kaitkan dengan 1 Korintus 12 lagi, buka 1 Korintus 12 ayat yang keempat, 5, 6 sampai dengan berapa jam udah? Waduh, udah. Ya, ayat 4. Klik. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Ayat keberapa tuh? 6. Terus 7. Nah itu saya lupa. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nanti ada karunia A, karunia B, karunia C. Coba teruskan ayat 8. Kepada yang seorang memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Terus 7. Kepada yang seorang roh yang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Sekarang bandingkan dengan Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini pun karunia. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Terus, karena memang Tuhan mau kita semuanya bekerja sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing anggota seorang terhadap yang lain. 6. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Terus, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Dan siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan kalau saya merenungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita semuanya dari Tuhan. Setuju gak kita? Dan ketika kita, artinya ini pun semua dikaruniakan, kehidupan kita dikaruniakan. Dan ketika Tuhan menuntun kita dalam segala hal untuk kebaikan, bukankah itu karunia? Halo? Setuju gak? Iya, karena kalau semua karunia dituliskan gak akan cukup firman Tuhan. Ketika kita tadi yang saya katakan, ibu-ibu ngumpul, mulai belajar pengetahuan tentang memasak. Yang satu mulai terus berdoa, tiba-tiba ada yang satu dikasih berkat, yang satu dikasih tempat. Lalu mereka bekerja sama untuk bisa menghasilkan, dan ketika menghasilkan mempermuliakan nama Tuhan. Karuniakah itu? Iya. Iya. Itulah karya penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, ada kuasa. Kalau kita baca 1 Korintus 12 tadi. Ada mujizat, ada kesembuhan. Makanya ayat paralelnya dalam Markus 16 ayat 17-18 dikatakan, Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Lalu saya mulai berpikir, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, lalu karya setan itu apa sih? Kalau saya baca dalam mulai dari kitab Kejadian, karya setan itu selalu memutarbalikkan perkataan Allah dalam kehidupan manusia. Tuhan mau kita percaya, manusia percaya, tetapi setan memutarbalikkan untuk kita tidak percaya. Dan kalau kita disertai dengan kuasa yang begitu luar biasa, kalau saya mau kaitkan dengan Efesus 6, coba buka Efesus 6 ayat yang ke-18.
Efesus 6 ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam, berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang bagi siapa? Orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Siapa orang kudus? Kita semua. Karena kita telah ditebus. Kita telah dipisahkan untuk masuk dalam terangnya. Itu pun bilang kiri kananmu, sadar akan penyertaan Tuhan. Ayo bilang. Iya. Dalam penyertaannya yang Tuhan mau, ayo mau diajar. Dalam penyertaan Tuhan mau, ayo sadari karunia Allah menyertaimu. Kalau kita lihat karunia ini, harusnya setiap kita bisa saling mendoakan dengan tak putusnya. Orang yang bisa saling mendoakan Tuhan berkati dia untuk senantiasa hati pikirnya diterangi. Tidak lagi menerapkan hati pikirannya yang lama, tapi menerapkan hati pikiranmu Tuhan yang kau taruhkan dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga hidup kami bisa terus saling berbagi, saling menopang, saling menguatkan, saling mengangkat, saling menghibur, saling memberkati. Tapi kalau kita lupa, lebih cenderung kita sering ketemu orang yang tidak dalam pimpinan Allah. Dan akhirnya itu membuat masalah bagi kita enggak? Iya. Datang baik-baik nih. Tiba-tiba ada aja, saya kemarin 1 bulan lalu begitu, ada orang WhatsApp saya, kasih kayak renungan begitu. Dia ambil dari Efesus 5 tentang pernikahan. Begitu, tentang pernikahan. Saya lupa ayatnya bagaimana sih dia bilang tuh, jadi mencintai itu mudah, tapi menjaga cinta tidaklah semudah apa yang dikatakan. Dia bilang begitu, tidak semudah apa yang dikatakan. Saya bilang sama dia, bro, ini bagus ayatnya. Tapi yang menarik, dia berpikir bisa sebaliknya. Karena sebelumnya dia konseling begini, dia punya will, wanita simpanan, idaman lain, begitu. Jadi maksud dia tentang cinta bagi si Will itu. Tapi buat saya, apa yang dikasih itu kan buat dia dan istrinya. Maksud saya begitu loh. Nggak connect. Lalu saya berpikir, dahsyatnya iblis tuh begitu ya. Cuman dengan satu, kutipan tentang renungan, kita bisa dipecah belah. Dari situ saya mulai belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari terus-menerus mendoakan orang-orang siapa yang akan kau jumpai. Karena kita disertai dengan kuasa. Berdoa bagi istrimu, berdoa bagi suamimu, Pak Bu. Orang tua berdoa bagi anak-anakmu, anak-anak berdoa bagi orang tuamu. Sehingga kehidupan rumah tangga senantiasa damai sejahtera. Amin. Cuman gara-gara kecil kita bisa dibuat ribut sama iblis. Padahal Tuhan sertai kita dengan kuasa begitu yang luar biasa. Dengan yang namanya karunia. Bahkan Tuhan menyertai kita juga dengan hal yang sama. Coba buka Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Terus apa lagi tuh? Wah, Pak Unggun udah hadir belum nih? Boleh ya. Sampai jam 7:15 boleh ya Pak? Puji Tuhan. Tetapi buah roh di situ huruf besar artinya bukan roh kita yang mengerjakan, tetapi roh Allah yang menyertai kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Terus penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Saya pernah, kalau nggak salah saya pernah kasih contoh di mana saya pernah tanya di sini siapa yang datang dengan pasangan suami atau istri? Pernah ingat? Pernah ingat nggak? Siapa yang datang dengan pasangan? Coba angkat tangan. Suami atau istri? Atau semua jomblo? Oh ya ada ya, puji Tuhan. Ada lagi yang dengan pasangan? Iya. Coba nanti Pak Bu ya, jangan di sini tanya di rumah ya. Ya tanya sama pasangan, aku ini cinta pertamamu bukan? Pernah ingat nggak? Saya ngomong begini. Ya nanti di rumah tanya, aku cinta pertamamu bukan? Kebanyakan bukan. Ya kan? Kebanyakan bukan.
Saya tanya di seluruh cabang gereja Tiberias ini, saya hanya menemukan jawaban yang iya hanya di Pontianak. Iya, selama saya pelayanan dari 2015 sampai sekarang, saya hanya ketemu jawaban, iya Pak, dia cinta pertama. Dan pasangan yang lainnya juga berkata, dia cinta pertama. Sampai menikah, hanya di Pontianak itu. Ada 2 pasangan. Udah oma-oma, udah opa-opa, bayangin. Itu luar biasa, hanya di satu tempat. Kebanyakan mau di Makassar, mau di Medan, mau di Batam, selalu kalau yang satu iya, yang satunya pasti enggak. Iya. Dan yang enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangin begini. Kalau dia pacaran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, begitu. Yang saya mau katakan ini, ketika dia berpacaran, ini enggak ada nih, buah roh ini. Idealisme punya, oh nanti inilah pacar saya akan menjadi pasangan saya. Tetapi dalam perjalanan belum tentu. Paham maksud saya? Kenapa? Karena yang dibuahi adalah kedagingan. Ketika dia alfa itu maksudnya apa? Miss ya. Begitu. Contoh, gue jam 7 datang deh. Tiba-tiba jam 7:05 baru udah hadir. Ya. Dia sudah didisiplin luar biasa sama orang tuanya. Lo lewat 5. Nggak sama dengan ajaran orang tua. Ngisi merekete kut-sutai. Emang lo doang calon buat gua. 1. Kedua ada lagi, 3 lagi. Bukan buah roh. Tapi ketika engkau masuk dalam pernikahan, mohon maaf Pak, udah menikah berapa lama Pak? 25 tahun. Ada pertengkaran? Ada ya? Ada manis-manisnya lagi juga ya? Ada ya? Ada mengampuni ada? Ya. Ada pengampunan. Ada kasih? Ada lemah lembut, semakin lemah lembut ya. Siapa yang mengerjakan itu? Ya. Sadar atau tidak sadar dia menyertai kita. Ada amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Orang yang sudah semakin umur akan sadar bahwa itu semua karya Allah, bukan karya kita. Apalagi laki-laki dulu, jantan. Siapapun lihat lagi, ya kan? Tapi dalam perjalanan kerohanian, lu mau liatin sampai gua masuk rumah pun biarin aja. Ya kan? Mata-mata lu, kaki-kaki gua mau jalan. Amin. Maksudnya jangan ladenin lagi. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Itu siapa yang menggerakkan? Penyertaan roh Allah. Dengan tujuan agar apa? Saya masih banyak sebenarnya kalau buka 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Banyak ayat yang lainnya. Tapi yang saya mau katakan begini, sadari penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Ada amin. Dia memampukan kita dapat terus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Tubuh dan darahnya saja dia mau berikan. Tempat di surga dia sediakan bagi kita. Bahkan dia berkatakan, aku menyertaimu. Oleh karena itu jangan pernah lupakan penyertaannya. Dia akan memampukan kita terus dapat mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah yang sama juga dalam bentuk roh yang akan terus menyertai kita, memampukan kita untuk menghasilkan kuasa berkemenangan. Juga pengetahuan untuk bisa mengelola seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan terus dapat melihat hasil demi hasil. Ada amin. Sadari penyertaan roh Allah. Gunakan waktumu terus menerus. Kalau saya mau mengutip Ulangan 6 tadi ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena apa? Pola pikir kita untuk bisa ingat gak semudah membalik tangan. Untuk bisa engkau ingat terus menerus Bapak Ibu Saudara sekalian. Gunakan porsi bagi Tuhan. Semakin hari semakin banyak. Di biskah engkau? Di kantorkah engkau? Di rumahkah engkau? Di tempat rekreasikah engkau? Tetap ingat siapa? Ingat Tuhan. Karena dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia mau kita aman. Dia mau kita diberkati. Dia mau kita semakin diberkati. Dia mau kita sadar kuasanya menyertai. Dia mau kita sadar buah rohnya terus ada menyertai kita. Dengan tujuan kemanapun kita melangkah, iman kita gak akan bisa digoyahkan lagi. Karena dia Allah yang mempermudah sesungguhnya hidup kita. Orang-orang ciptaannya. Amin. Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang terus sempurna bagi kami. Sore hari ini kami disadarkan dalam kasih-Mu Engkau bukan hanya mau rela mati bagi kami. Dalam kasih-Mu bukan hanya Engkau sediakan rumah di surga bagi setiap kami. Tapi dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman.
dengan kuasa, dengan berkat, dengan pertolongan, perlindungan, dengan hikmat, pengetahuan, dan juga kepandaian. Serta ada urapan, ada mujizat yang begitu luar biasa. Doa hamba Tuhan Yesus bagi setiap kami yang telah mendengarkan firman. Roh Kudus pimpin kami untuk senantiasa mengasah dan menyadari penyertaan-Mu yang terus sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak dibuat lupa lagi oleh dunia ini, tapi senantiasa memasuki hari yang baru dan menjalani setiap hari yang baru kami disadarkan Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Dengan tujuan membuat kami damai sejahtera sukacita, dengan tujuan membuat kami terus diberkati, semakin hari semakin naik bukan turun jadi kepala bukan ekor. Semakin hari semakin bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dengan tujuan melalui kesadaran kami akan penyertaan Tuhan, kami berdoa akan lebih banyak lagi jiwa dimenangkan, lebih banyak lagi jiwa dimuridkan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang terhilang. Bagi setiap umat Tuhan, mereka semakin didewasakan dalam Engkau. Dan sebagai bentuk ucapan syukur, sebentar kami akan juga memberikan persembahan. Kami percaya ucapan syukur kami sadar itu semua karena penyertaan-Mu yang terus sempurna sampai hari ini, sehingga kami bisa terus dapat menghasilkan.